Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Syakira dengan NPM 251000391 akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan berjudul Pentingnya Multikultural dalam Pancasila di Sekolah. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya multikultural dalam Pancasila di sekolah. Nah, di sini ada pengertian pendidikan multikultural. Apa sih multikulturalisme? Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemanusiaan. Untuk memahami multikulturalisme dengan benar, kita perlu memiliki basis pengetahuan seperti membuat gagasan yang relevan dan mendukung keberadaan multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai hal ini, para ahli yang mempelajari multikulturalisme harus berbicara satu sama lain tentang gagasan ini, agar mereka dapat saling memahami dan saling mendukung. Jadi, pendidikan multikultural adalah upaya sadar untuk membangun kepribadian baik di dalam maupun di luar sekolah. Dengan mempelajari berbagai status sosial, ras, suku, dan agama untuk membangun kepribadian yang cerdas untuk menangani masalah keberagaman budaya. Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama ada dari Aziyumardi Azra mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam respons terhadap perubahan demografi dan lingkungan budaya masyarakat. Yang kedua ada menurut Prudence Crandall, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mempertimbangkan latar belakang peserta didik dari keragaman ras, budaya, suku, dan agama mereka. Yang ketiga ada dari Anderson dan Kuster menyatakan bahwa pendidikan multikultural berfokus pada keberagaman budaya. Yang keempat ada Musa Asyari menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses menanamkan cara hidup yang menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, di sini ada jenis-jenis multikultural. Multikulturalisme merujuk kepada keadaan di mana berbagai budaya, agama, etnis, dan latar belakang lainnya hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ada 5 jenis multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme toleransi. Ini adalah jenis multikulturalisme di mana berbagai kelompok budaya dihargai dan diakui dalam masyarakat. Tapi mungkin dengan sedikit interaksi antara kelompok-kelompok tersebut, kehidupan yang relatif terpisah adalah karakteristiknya. Yang kedua ada multikulturalisme integrasi. Ini adalah pendekatan yang mendorong anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses integrasi budaya, di mana elemen-elemen dari berbagai budaya dicampur dan diadopsi secara bersamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan identitas nasional atau sosial terintegritas. Yang ketiga, multikulturalisme pertukaran. Di sini masyarakat menghargai keberagaman budaya dan berusaha untuk aktif mengadopsi dan berbagai elemen-elemen budaya satu sama lain. Hal ini sering terjadi melalui proses pertukaran budaya seperti melalui seni, musik, atau festival. Keempat ada multikulturalisme asimilasi, melibatkan proses di mana kelompok-kelompok minoritas diharapkan untuk sepenuhnya menyerap dan mengadopsi budaya mayoritas dalam masyarakat. Ini dapat menyebabkan penekanan atau bahkan kehilangan identitas budaya asli kelompok minoritas. Dan yang kelima ada multikulturalisme pluralisme. Ini adalah jenis multikulturalisme di mana berbagai budaya dihargai dan diperlakukan sama, tanpa mencoba untuk mengintegritas atau mengasimilasi kelompok-kelompok budaya tertentu. Masyarakat yang menganut pendekatan ini seringkali memiliki kebijakan dan lembaga yang dirancang untuk menjaga keragaman budaya. Hubungan Pancasila dan multikulturalisme. Apakah Pancasila sesuai dengan multikulturalisme? Tentu ya, nilai-nilai Pancasila secara intrinsik mendukung prinsip multikulturalisme.
Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan dan bersatu meskipun berbeda. Sekarang kita bahas setiap sila satu persatu ya. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa tanpa menentukan agama mana yang harus dianut. Di Indonesia ada agama-agama yang diakui negara dan semua harus saling menghargai. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini mengajarkan siswa untuk tidak membandingkan agama, tidak merendahkan keyakinan orang lain, dan bekerja sama dalam hal yang positif meskipun berbeda agama. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini mengajarkan siswa untuk menghindari diskriminasi apapun, baik karena ras, suku, gender, atau latar belakang. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, dan kita harus menghargai hak dan kepentingan orang lain. Nah, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini adalah inti dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Pendidikan multikulturalisme berdasarkan sila ini mengajarkan siswa bahwa meskipun kita berbeda suku, bahasa, atau agama, kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita harus melindungi persatuan ini dan tidak memecahnya dengan kebencian atau prasangka. Persatuan adalah kekuatan kita. Nah, ada sila keempat juga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengajarkan kita untuk membuat keputusan bersama melalui musyawarah mufakat. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini mengajarkan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, berbicara dengan hormat, dan mencari solusi yang menyenangkan semua pihak. Setiap suara berharga, terutama suara yang berbeda dari kita. Nah, yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa kebahagiaan harus didistribusikan secara adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Pendidikan multikultural berdasarkan sila ini mengajarkan siswa untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi kita semua. Nah, di sini ada contoh penerapan di sekolah. Bagaimana sih menerapkan pendidikan multikulturalisme berdasarkan Pancasila di sekolah? Nah, yang pertama ada mengajarkan sejarah dan budaya berbagai suku di Indonesia. Yang kedua, mengadakan acara budaya yang menampilkan tarian, musik, dan makanan dari berbagai daerah. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berbicara dalam bahasa daerah masing-masing di waktu tertentu. Yang keempat, mengajarkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok yang beragam. Yang kelima, menciptakan aturan sekolah yang menghargai semua agama dan budaya. Nah, tentu saja tidak semulus itu ya untuk menerapkan itu. Pastinya juga ada tantangannya. Nih, tantangan yang pertama kayak prasangka dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Yang kedua, kurikulum yang belum sepenuhnya memuat materi multikultural. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan multikultural. Yang keempat, tekanan dari kelompok yang ingin menegaskan kebudayaan sendiri tanpa menghargai yang lain. Dan yang kelima, masalah ekonomi yang membuat beberapa orang sulit mengakses pendidikan dengan baik. Untuk mengatasi tantangan itu, kita bisa melakukan ini solusinya ya. Yang pertama, melatih guru agar lebih memahami pendidikan multikultural. Yang kedua, memperbarui kurikulum agar lebih memuat materi multikultural. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan keragaman di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, mendidik orang tua agar bisa mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada anak-anak. Dan yang kelima, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Nah, sebelum kesimpulan, aku ingin nambahin kasus yang bisa dibilang udah sukses dalam multikultural ini. Contohnya ada di Yogyakarta. Berbagai suku dan agama hidup berdampingan dengan damai dan saling mendukung di situ.
Di sekolah di SMA 1 Jakarta juga mereka menyelenggarakan acara Pekan Budaya Nasional yang menampilkan budaya dari semua provinsi. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila bisa diterapkan dengan sukses. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan multikultural adalah sangat penting untuk Indonesia yang beragam. Dan dasar dari pendidikan multikultural ini adalah Pancasila. Karena setiap sila Pancasila secara intrinsik mendukung prinsip menghargai perbedaan dan tetap bersatu. Dengan pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila, kita bisa membangun generasi yang lebih baik, masyarakat yang lebih damai, dan negara yang lebih kuat. Demikian presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.